Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama belajar mengupgrade diri supaya bisa lebih baik lagi ya. Nah, untuk sahabat semuanya, anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ingat ya anak-anak, teman-teman, rekan-rekan semuanya, pandemi belum usai. Mari kita tetap jaga protokol kesehatan agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, sebagai hamba yang taat, kita juga harus berdoa semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bertemu lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang cukup menarik, juga insya Allah bermanfaat nih buat semuanya ya. Apa kira-kira materinya? Ya betul, yaitu penggunaan huruf kapital. Kapan, dimana, dan bagaimana sih kita menggunakan huruf kapital? Bukan pada saat kita marah ya, kemudian kita chat menggunakan huruf kapital. Tentu saja tidak demikian. Nah, kita akan bahas ini berdasarkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB ya. Kita akan ikuti aturannya bagaimana cara penulisan huruf kapital yang sesuai dengan PUEB atau sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia ya. Nah, apa saja materinya? Kita simak bareng-bareng ya. Oke, kita simak. Pemakaian huruf kapital. Bagaimana kita memakai huruf kapital? Di mana saja? Ini dia beberapa penjelasannya. Pertama, ya, kita menggunakan huruf kapital itu pada awal kalimat, ya. Dan ini tentu semua dari rekan-rekan, anak-anak, teman-teman semuanya tahu, paham bahwa di setiap awal kalimat kita harus menggunakan apa? Huruf kapital. Contohnya, ini dia. Kita harus bekerja keras. Huruf awal kalimatnya apa? Yaitu huruf K pada kata kita. Maka K pada kata kita ini ditulis dengan huruf kapital. Oke, itu ya. Sekali lagi, untuk aturan yang pertama adalah huruf kapital dipakai di awal kalimat ya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Ini pertama tadi, kemudian ini yang kedua. Kapan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital dipakai sebagai unsur nama orang di awal ya, awal nama orang. Misalnya nama saya Delia Paramita. Nah, berarti huruf D dan P-nya ditulis dengan huruf kapital. Juga contoh yang lain nih, misalnya nama orang, namanya Amir Hamzah. Maka huruf A dan H-nya ini ditulis dengan huruf kapital karena dia termasuk unsur nama orang ya. Termasuk nama julukan juga kita tulis dengan huruf kapital. Misalnya julukannya adalah Dewa Pedang, maka dewanya huruf D-nya, kemudian huruf P-nya ini kita tulis dengan huruf kapital gitu ya. Atau julukan yang lain, misalnya si manis. Nah, S-nya dan M-nya juga berarti ditulis dengan huruf kapital. Gitu ya sobat. Oke, kita lanjut nih. Aturan yang ketiga. Kapan penggunaan huruf kapital? Yaitu awal petikan langsung. Jadi selain di awal kalimat, di awal petikan langsung juga tentunya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, adik bertanya. Nih, yang menjadi awal kalimatnya adalah kan adik. A-nya jelas karena dia awal kalimat kita tulis dengan huruf kapital. Tapi selain itu ada awal petikan langsung. Nah, karena ini kalimat langsung, kapan kita pulang? Huruf K-nya kita tulis dengan huruf kapital karena itu menjadi aturan kita yang ketiga, yaitu ditulis pada awal petikan langsung ya. Jelas ya sobat? Kita lanjut ke yang keempat. Poin keempat. Poin keempat, aturannya apa? Nah, aturannya adalah huruf kapital kita pakai pada unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan,
profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Ya, dipakai sebagai sapaan, kita menyapa langsung ke orangnya yang punya gelar tersebut, ya. Misal, semoga berbahagia Sultan. Nah, sultannya itu kita tulis dengan huruf kapital pada awal katanya, yaitu S. Atau terima kasih Kiai. Nah, ini kita menyapa langsung kepada kiainya, maka huruf K-nya juga ditulis dengan huruf kapital karena tadi kita gunakan untuk menyapa langsung, ya. Tapi kalau misalnya gelar ini tidak kita gunakan sebagai sapaan langsung, itu tidak ditulis dengan huruf kapital kalau tidak diikuti nama. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan kelima sebagai lanjutan dari pembahasan keempat. Jadi nama-nama tadi, unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang itu harus ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Sultan Hasanuddin, berarti S-nya ditulis dengan huruf kapital. Tentu saja ya sobat. Kemudian Hasanuddinnya, H-nya jelas ditulis dengan huruf kapital karena itu adalah nama orang. Kemudian nih contoh yang lain, gelar akademik Doktor, Dr. Muhammad Hatta, maka D-nya ditulis dengan huruf kapital. Kemudian ini karena unsur nama orang kapital, H-nya juga ditulis dengan kapital. Selain ini, kalau misalnya tidak diikuti nama orang, ya gelar-gelar tadi, dan tidak kita gunakan sebagai sapaan langsung, maka tidak kita tulis dengan huruf kapital. Misalnya, saya ingin bertemu dengan Sultan, titik. Nah, itu kan bukan sapaan langsung. Kita tidak menyapa ke sultannya langsung. Juga tidak diikuti nama sultan siapa, gitu ya. Maka sultan pada kalimat di atas itu tidak ditulis dengan huruf kapital. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Nah, kita lihat nih beberapa pengecualiannya. Pertama, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Ya, jadi kalau jenis, misalnya jenis ikan, jenis buah-buahan, dan jenis-jenis yang lain itu tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya ada ikan mujair, atau misalnya satuan ukuran, ya, mesin diesel, gitu ya, atau sentimeter dan lain-lain itu satuan ukuran. Atau nama jenis tadi ya tidak digunakan huruf, tidak menggunakan huruf kapital, ya. Kemudian yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti penulisan bin, binti, boru, fan, atau huruf pertama pada kata tugas, ya. Itu semua tidak diikutkan menggunakan huruf kapital, ya. Contoh, Abdul Rahman bin Zaini, maka penulisan binnya tetap kecil. Kemudian Siti Fatimah binti Salim, penulisan bintinya tetap kecil. Atau nama yang lain, Charles Adrian van Ophuijsen. Nah, ini van-nya tetap kecil, ya. Ayam jantan dari timur. Nah, ini karena dia merupakan kata tugas, berarti masuk ke dalam pengecualian. D-nya tidak ditulis dengan huruf kapital, ya. Oke, itu ya beberapa pengecualiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke yang lain. Aturan-aturan yang ada dalam ejaan bahasa Indonesia, ya. Penggunaan huruf kapital dipakai dalam huruf pertama setiap nama agama, nama kitab suci, nama Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Nah, misalnya nih contohnya, ini nama agama ya, ada Islam, I-nya kapital. Kemudian Kristen, K-nya kapital. Hindu, H-nya kapital, ya. Kemudian nama kitab suci juga sama, ada Al-Quran, kemudian Alkitab, Weda, ya. Atau nama Tuhan, misalnya ada Allah, A-nya kapital, ya. Kemudian pengganti, nih di sini kan disebutkan kata ganti nama Tuhan, misalnya hambanya. Ini kan kata ganti ya, hambanya berarti hamba dari Allah, gitu ya. Kemudian
misalnya yang lainnya ya, ciptaannya dan lain-lain. Ini semua adalah kata ganti untuk Tuhan, maka semuanya diawali oleh huruf kapital ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa penulisan agama, kemudian kitab suci dan lain-lain itu ditulis dengan huruf kapital, tapi tidak ditulis dengan tulisan agamanya ya. Misalnya agama Islam, agama. Nah, A-nya tetap kecil pada kata agama ya. Jadi tidak ikut kapital. Kemudian Islamnya baru I-nya kapital. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya poin yang ini. Huruf kapital dipakai sebagai awal pada kata nama agama, nama kitab suci, nama Tuhan, kemudian termasuk sebutan dan kata ganti untuk nama Tuhan, gitu ya. Kemudian poin berikutnya, ini poin ke-6, tadi ini berarti poin ke-7. Huruf pertama pada nama bangsa, nama suku, nama bahasa. Nah, ini aturannya sama seperti di atas, sama seperti pada penulisan agama. Tulisan bangsanya, tulisan sukunya itu tidak ikut kapital. Misalnya bangsa Indonesia, nah B-nya tetap kecil. Yang kapital adalah huruf I-nya pada kata Indonesia. Kemudian contoh yang lain adalah suku Dani. S-nya tidak ikut kapital. Yang kapital adalah kata Dani-nya. Ini bagian dari jenis suku ya. Kemudian bahasa Bali, B-nya pada kata bahasa itu tidak ditulis sebagai huruf kapital, tapi yang ditulisnya adalah B kedua pada kata Bali ya. Jadi ini tidak kapital, ini tidak kapital, ini tidak kapital ya. Sama seperti penulisan agama tadi, agama Islam ya misalnya. Nah, ini yang kapital, ini tidak kapital. Itu untuk aturan poin ke-7 ya. Kemudian untuk yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, baik itu nama tahun, nama bulan, nama hari besar atau hari raya, dan peristiwa sejarah. Contoh, tahun Hijriah. Nah, aturannya juga sama ya sobat, seperti yang atas. Tahunnya tidak ditulis dengan huruf kapital, tapi jenis tahunnya yaitu Hijriah baru yang ditulis dengan huruf kapital. Bulan Agustus ini juga sama, B-nya tidak ditulis dengan huruf kapital. Yang kapital adalah huruf A-nya pada kata Agustus. Kemudian hari Jumat, ini juga sama, H-nya kecil, J-nya yang kapital. Ingat ya, tidak ada penulisan kata Jumat itu tidak menggunakan petik 1 di atas atau apostrof ya. Karena di ejaan yang baru itu Jumat ya Jumat saja. Kalau misalnya menggunakan petik di atas Jumat gitu, nah itu masih menggunakan ejaan yang lama dan itu sudah tidak berlaku, artinya kita salah ya. Jadi kita harus menulis kata Jumat itu dengan tulisan J-U-M-A-T tanpa apostrof di atasnya. Kemudian nih contoh peristiwa sejarah, misalnya Perang Dunia II. Nah, itu kan peristiwa sejarah. Maka huruf P dan D-nya pada kata Perang Dunia itu ditulis dengan huruf kapital ya. Nah, itu poin ke-8. Kita lanjut ke poin 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nah, ini teman-teman kita harus paham konsepnya nih, karena konsep ini beda dengan konsep poin ke-6. Poin ke-6 tadi, ke-7 dan ke-8 ya. Dimana di awal dari nama istilah geografi ini ikut kapital ya. Misalnya pada kata danau. Nah, kalau kita nulis danau, saya mau ke danau, itu kecil. Tapi ketika sudah ditambahkan jenis nama danaunya, Danau Toba, maka huruf D-nya ikut kapital ya. Danau Toba ini kapital. Tapi kalau misalnya saya mau pergi ke danau saja tanpa ada namanya, maka D-nya kecil. Nah, beda konsepnya dengan tadi poin ke-6, poin ke-7 atau poin ke-8. Karena nama tulisan agamanya
bangsa, bahasa, dan suku, serta tahun, bulan, dan hari itu tidak ikut kapital. Tapi kalau konsep yang ini menjadi kapital, ya. Saya ingin mendaki gunung, G-nya kecil, ya. Tapi ketika sudah dituliskan dengan Gunung Semeru, saya ingin mendaki Gunung Semeru, maka huruf G pada kata gunung itu ikut kapital, seperti pada huruf S pada kata Semeru. Seperti itu ya, sobat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contoh, Wakil Presiden Adam Malik. Nih, ini semuanya kapital. W-nya, P-nya, A-nya, atau dan M-nya. Kenapa? Karena ini adalah nama jabatan yang diikuti nama orang, gitu ya. Atau diikuti nama instansi juga sama. Gubernur DKI Jakarta itu kapital. Tanpa diikuti oleh nama atau instansi, maka penulisannya tidak kapital. Saya ingin menjadi gubernur. G-nya tentu menjadi kecil, gitu ya. Pada kata saya ingin menjadi gubernur tadi, G-nya ya. Kemudian kalau Gubernur DKI Jakarta tentu saja kapital ya, G-nya, kemudian DKI-nya dan J-nya pada kata Jakarta. Itu paparan mengenai huruf pertama nama jabatan, pangkat yang diikuti nama atau instansi. Nah, ini beberapa pengecualian yang harus kita pahami bersama. Huruf kapital tidak dipakai jika tidak diiringi dengan nama orang tadi, misalnya kata gubernur. Presiden SBY sedang berdialog dengan para gubernur. Nah, di sini ada kata gubernur. Nah, ini tentu jelas ya, kita sepakat bahwa kata gubernur itu adalah nama jabatan, ya. Tapi kita tidak menulisnya dengan huruf kapital. Kenapa? Karena tidak diiringi oleh nama orang, ya. Sama seperti tadi gelar, kehormatan, keagamaan, dan lain-lain. Ketika tidak diikuti nama orang, maka tidak ditulis dengan huruf kapital. Lanjut ya, sobat. Oke, pengecualian berikutnya. Jika penulisannya tidak menunjukkan nama bangsa, suku, dan bahasa, maka tidak menggunakan huruf kapital. Contoh, mebel Cina, gula Jawa. Nah, ini tidak menunjukkan bangsa, ya. Ini hanya jenis saja. Kemudian gula Jawa, ini hanya jenis gula Jawa saja, ya. Jenis gula saja, bukan artinya suku Jawa di sini pada kata gula Jawa, gitu ya. Kemudian berikutnya, pengecualian berikutnya, huruf kapital tidak dipakai jika tidak menunjukkan nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya, memproklamasikan kemerdekaan, ya. Ini kan artinya tidak menunjukkan kalau proklamasi kemerdekaannya itu adalah bagian dari peristiwa sejarah. Tapi ketika sudah mendapatkan imbuhan me, maka tidak lagi menulis dengan huruf kapital. Lanjut, pengecualian berikutnya. Jika penulisannya tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri, maka tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, para nelayan sedang menyeberangi selat yang ganas. Nah, tadi seperti yang sudah dipaparkan. Huruf S pada kata selat di sini tidak ditulis dengan huruf kapital karena tidak diikuti oleh unsur nama diri, selat apa gitu ya. Kemudian jeruk Bali, kacang Bogor. Nah, ini juga tidak ditulis dengan huruf kapital karena tidak menunjukkan letak geografis atau istilah geografis. Ini hanya jenis-jenis saja. Kemudian yang berikutnya, jika penulisannya tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Oh, ini tadi sama ya. Oke, yang berikutnya, nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan, artinya dapat dibandingkan atau dapat disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya,
kita mengenal berbagai macam gula. Ada gula Jawa, ada gula pasir. Ini kan artinya jenis ya. Ada gula tebu, ada gula aren, ada gula anggur. Kemudian kunci Inggris. I-nya kan tidak ditulis dengan huruf kapital pada kata Inggris ya. Ini tidak menunjukkan bangsa, tapi ini adalah penulisan jenis saja. Dapat kita sejajarkan atau dapat kita kontraskan dengan jenis kunci yang lain. Ada kunci Inggris, ada kunci tolak, ada kunci ring. Kemudian yang jelas kunci ring itu punya fungsi yang berbeda-beda ya. Kunci Inggris untuk apa, kunci tolak untuk apa, kunci ring untuk apa. Seperti itu. Nah, di sini contoh-contoh berikut ini bukan nama jenis ya. Bukan nama jenis, misal batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo. Nah, ini bagian dari kita menunjukkan kekhasan daerah. Artinya kan kita menunjukkan ke daerah tertentu. Misalnya batik Cirebon, kan artinya Cirebonnya betul-betul nama daerah. Ini menunjukkan bahwa batik yang berasal dari Cirebon atau batik khas Cirebon gitu ya. Berarti Cirebonnya kita tetap tulis dengan huruf kapital. Begitu juga dengan batik Pekalongan. P-nya kita tulis dengan huruf kapital. Kenapa? Tadi karena ini menunjukkan kekhasan satu daerah. Artinya nama Pekalongan, nama Cirebon, Solo, Yogyakarta dan Madura pada kata ini itu menunjukkan daerah tertentu ya. Maka kita tulis dengan huruf kapital awal katanya. Lanjut. Oke, kita masuk ke pembahasan yang lain terkait dengan aturan huruf kapital. Kita lanjut ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam penulisan apa saja? Dalam penulisan judul buku, judul karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah, nama surat kabar. Jadi semua nama-nama tadi, judul-judul tadi, itu setiap awal katanya kita tulis dengan huruf kapital. Nah, di sini ada pengecualian. Kecuali apa? Kecuali kata tugas. Jadi semua kata tugas, di, ke, dari, yang, dan, untuk, dan lain-lain itu tidak ditulis dengan huruf kapital ya. Contoh, ini nama buku ya. Saya telah membaca buku. Berarti ini kan judulnya, buku yang berjudul gitu maksudnya ya. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. D yang pertama karena awal dia ditulis dengan huruf kapital. Kemudian Ave awal kata kapital, Maria awal kata kapital. Ke ini tidak ditulis dengan huruf kapital. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam poin ini, kata tugas. Kemudian jalan itu kapital awal kata, L-nya kapital. Kemudian ke-nya juga sama, huruf kecil tidak kapital karena masuk ke sini kata tugas. Roma, R-nya ditulis dengan huruf kapital. Itu ya pemaparan terkait dengan nama judul, judul buku, judul karangan, artikel, dan lain-lain. Oke, yang berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya sarjana hukum, berarti kan S.H, ini kapital. Sarjana kesehatan masyarakat, SKM, SKM-nya kapital. Sarjana sastra, SS-nya kapital. Magister, ini Master of Arts, MA-nya kapital. Magister Humaniora, MHum, M-nya kapital, H-nya pada hum-nya kapital ya. Itu paparan terkait dengan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Yang berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan ya, seperti kata bapak, kata ibu, kata kakak, kata adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Jadi syaratnya di situ dipakai sebagai menggunakan huruf kapital jika kata-kata yang tadi itu dipakai sebagai sapaan atau pengacuan. Jadi kita sapa langsung. Kapan Bapak berangkat?
kita nyapa langsung ke Bapak kan, maka B-nya kapital. Tapi kalau misalnya kalimatnya saya ingin bertemu Bapak, nah tidak menyapa langsung ke Bapak, maka B yang tadi itu hurufnya kecil. Seperti itu ya sobat. Kita lanjut. Huruf kapital dipakai sebagai kata ganti Anda, ditulis dengan huruf kapital. Jadi semua tulisan Anda itu pasti kapital ya. Sudahkah Anda tahu? Maka A-nya kapital. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam satu nama negara, lembaga, badan, organisasi atau dokumen ya. Semua pokoknya istilah-istilah tadi ditulis dengan huruf kapital, kecuali tadi sama seperti aturan yang tadi, kecuali pada kata tugasnya seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk, dan lain-lain itu tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Republik Indonesia, itu kan nama negara ya, maka RI-nya kapital. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB-nya kapital. Itu ya peraturan kita dalam penggunaan huruf kapital. Nah, ini beberapa pengecualiannya. Jika penulisannya tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi, jadi bukan nama resmi negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan serta nama dokumen resmi. Jadi kalau bukan nama itu, maka tidak menggunakan huruf kapital. Misalnya kerjasama antara pemerintah dan rakyat harus selalu ditumbuh kembangkan, maka kata pemerintah di sini P-nya tidak kapital karena tadi bukan nama resmi ya, jadi tidak ada namanya. Kalau pemerintah apa baru gitu ya. Kemudian berikutnya, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Contoh, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, ini kan tidak ada acuannya siapa bapak, siapa ibu gitu ya. Tapi disebutkan secara umum. Maka B dan I-nya ditulis dengan huruf kapital. Semua kakak dan adik saya, kakak, adik, K dan A-nya itu tidak ditulis kapital. Kenapa? Karena tidak digunakan untuk menyapa langsung atau tidak digunakan sebagai pengacuan, gitu ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di pembahasan yang lain yang lebih seru dan bermanfaat. Terima kasih untuk atensi yang luar biasa dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.